Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore berbagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk hari majelis ilmu, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan untayan ucapan mutiara para ulama. Ini merupakan nikmat yang besar. Dan orang-orang yang berilmu syar'i, orang-orang yang datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang diharapkan agar dimudahkan masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harapkan. Kita semuanya ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia maupun di akhirat, dan di antara jalan yang bisa insyaallah yang meraih kebahagiaan nanti di akhirat adalah dengan ilmu syar'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama wa inna ma warathul ilma faman akhadha bihi akhadha al wafir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dirham. Hanya saja para nabi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut atau warisan tersebut, sungguh dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Jadi orang-orang yang mereka mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, itu artinya dia telah mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Abu Hurairah dia mendatangi atau berjumpa dengan orang-orang di pasar Madinah, kemudian dia mengatakan, "Celakalah kalian, sungguhnya di masjid lagi dibagi warisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian di sini?" Akhirnya mereka bergegas menuju masjid. Ketika mereka sampai masjid, kemudian yang mereka lihat adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang bicara haram-haram. Kemudian mereka kembali mendatangi Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau katakan bahwasanya di masjid lagi dibagi warisan Rasulullah SAW." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Apa yang kalian lihat di masjid? Apa yang kalian lihat di masjid?" Kata Abu Hurairah, "Yang kami lihat," kata mereka, "yang kami adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang membicarakan halal dan haram." Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi warisan Nabi Muhammad SAW ilmu, warisan Nabi Muhammad SAW al-hidayah. Maka berbahagialah orang-orang yang mereka mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka amalkan, kemudian dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk sampai dia meninggal istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi warisan itu bukan berupa harta saja, ikhwan fillah rahimahumullah, tapi warisan itu berupa ilmu, berupa amal, al-ilmu wal amal. Ikhwan fillah rahimahumullah jami'an. Kemudian salat yang salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang mulia. Dialah uswah kita, dialah suri orang kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal akhir." Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair artinya kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Dan kita telah membahas sampai saat ini itu dosa yang ke-33. Dan insyaallah setelah itu kita membahas dosa yang ke-34. Kenapa kita membahas kitab ini? Karena kitab ini berkaitan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa dia berusaha keras untuk menjauhi perbuatan dosa-dosa, perbuatan maksiat. Itu artinya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha, dengan tobat yang murni, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyakfira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan mudah-mudahan kalian akan memasukkan kalian dalam surganya yang di bawah sungai yang mengalir. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala memberitakan orang-orang beriman untuk taubat. Allah menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman tubu, bertobatlah kalian. Jadi orang-orang beriman itu tidak maksud kecuali para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan mereka. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah pasti pernah terjatuh perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang yang terjatuh, dia berbuat dosa maksiat, Allah juga memberikan solusi. Apa solusinya? Tobat kembali kepada Allah. Kalau kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mesti jalan-jalan syaitan. Jalan-jalan orang-orang yang mendurhakai Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Fir'aun bagaimana dia berbuat dosa kepada Nabi Musa, berbuat dosa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada mereka, Allah datangkan banjir bandang. Hingga akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya naik kapal yang besar, naik bahtera yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Lut ketika kaumnya mereka mendatangi laki-laki dengan laki-laki di kaum homoseksual, kaum homo, di mana mereka mendatangi sesama sejenis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat bumi itu atau daerah mereka, kemudian Allah balikan, kemudian dilemparkan batu yang terbakar. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak begitu Nabi Lut alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kali telah membelah laut dengan Allah Subhanahu wa taala. Anit diasarkan lahar, wahai Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Kemudian Nabi Musa mengambil tongkat beliau, kemudian memukul ke laut, akhirnya terbelah laut jadi gelombang yang besar. Kau bila api seperti gunung besar. Nabi Musa berjalan dengan laut hingga akhirnya sampai di tepi. Kemudian akhirnya tentara Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum yang berdosa? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal akhirnya dia dibunuh. Ketika perang Badar, akhirnya dia pun terjatuh, dia dibunuh. Bahkan dia termasuk orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Bahkan seorang sahabi yang bernama Sumayyah, ibunya Ammar, istrinya Yasir, ketika beriman kepada Allah, keluarga ini disiksa. Bahkan Sumayyah ketika dia beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, akhirnya apa? Akhirnya Abu Jahal mengambil tombaknya, kemudian menancapkan fi asfali batnihi, tepat di bawah perutnya, dan tembus tombak itu ke tanah hingga dia meninggal mati syahid. Ya, lihat bagaimana kaum-kaum yang durhaka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka balasannya di dunia itu berupa kematian yang menyedihkan, dan belum lagi nanti di akhirat bagaimana kondisi mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di jalan yang lurus, di jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang orang-orang saleh. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Dosa besar yang ke-33 adalah tasyabbuhun nisa birrijali wa tasyabbul rijal binisa. Itu laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Itu termasuk dosa besar. Kenapa seorang tidak boleh menyerupai lawan jenisnya? Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan si fulan dia laki-laki, si fulan dia perempuan, tapi mereka menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka. Berarti mereka tidak ridho, tidak rela dengan kondisi mereka. Makanya mereka dilaknat.
Makanya ketika kaum Nabi Lut menatap laki-laki dengan laki-laki, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fi sahih anna Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, La'anallahu al-mutasyabihat minan nisa'i bir-rijal wal mutasyabihin minal rijal bin-nisa. Allah melaknat, kata Nabi SAW, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Di hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi perbuatan orang-orang seperti ini, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, ini dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang laknat itu akan dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti ini ancaman bagi mereka yang menyerupai lawan jenis, dilarang dalam Islam karena Allah melarang orang seperti ini. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, la'anallahu an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat, kata Nabi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengambil kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka seorang muslim tidak boleh menjadikan masjid itu sebagai apa? Sebagai kuburan, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tidak boleh. Mereka datang untuk minta pada orang yang sudah mati, mereka beribadah situ, sholat situ, ya, maka tidak boleh kecuali ada dalil syar'i. Nabi pernah ada seorang wanita yang meninggal, yang dia sering membersihkan masjid. Kemudian wanita ini meninggal. Kemudian Nabi SAW pun tidak diberi kabar bahwasanya si fulanah telah meninggal. Akhirnya Nabi apa yang dia lakukan? Nabi SAW mendatangi kuburannya, kemudian Nabi sholat di situ, yang sholat jenazah. Jadi hanya boleh di kuburan sholat apa? Sholat jenazah doang, bukan sholat lima waktu, bukan sholat duha, sholat sunnah kita dari situ, sholat tahajud, bukan. Tapi apa? Sholat jenazah yang memang belum sempat menyolatkan. Walaupun memang hukumnya sholat jenazah fardu kifayah, tidak fardu ain, tapi Nabi SAW melakukan demikian, menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan sholat jenazah itu. Ya. Di ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kembali pembahasan ini orang-orang yang menyerupai lawan jenis, ya, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai lawan laki, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW beliau bersabda, la'anallahu ar-rajula minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ini banyak hadis ini, bukan satu hadis. Ya, hadis-hadis yang lain juga banyak yang menjelaskan tentang terlaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenis. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, qala la'anallahu al-muhannatsina min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa. Allah melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, mukhannis. Ya, mukhannisnya kalau bahasa kita adalah khunsa, seperti orang yang lagaknya perempuan, laki-laki kayak perempuan, banci bahasa kita. Ya. Wal mutarajjilat min an-nisa. Dan Allah melaknat perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Ya, jadi kebiasaan laki-laki dibuat perempuan ini. Kebiasaan perempuan yang itu, tapi ada perempuan dikerjakan laki-laki, gitu. Namanya apa? Orang yang tasyabbuh dengan lawan jenis. Ya. Yani allati yatashabbahuna birrijali fi lubsihim wa hadithihim. Dijelaskan di sini, laki-laki yang menyerupai wanita adalah dari pakaiannya. Kita lihat pakaian banci wanita, pakai baju ketat gitu ya. Maksudnya kata kayak perempuan, baju apa namanya, baju minim lah, kayak top apa macam itu ya. Jadi seperti itu, ya. Udah pakai laki-laki pakai ngapain gitu kan? Ini nggak boleh. Atau perempuan, ini pakai laki-laki, ya. Ini nggak boleh. Kemudian juga bicaranya, karena laki-laki yang bicara kayak perempuan, begitu.
yang memang dibuat-buat dia seperti perempuan. Ini menyerupai perempuan dan lain ini juga termasuk tasyabuh. Dilarang, kita nggak boleh ngomong seperti perempuan, gitu kan. Tapi kalau memang suara kecil kayak perempuan dari lahir itu lain cerita. Ya, tapi kalau dia ngomong yang kayak perempuan memang dibuat-buat, menyerupai wanita, ya, kemudian juga pakai wanita dia pakai, maka ini termasuk ya tasyabuh binisa, itu seperti menyerupai wanita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah na'udhu al-mar'ah talbisu lubsa ar-rajul war-rajul yalbisu lubsa al-mar'ah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya, Allah melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya, warrajulu yalbisu al-mar'ah, dan laki-laki yang memakai pakaian wanita. Jadi wanita pakai pakaian laki ini termasuk juga orang melaknat. Ya, dan laki-laki yang memakai pakaian wanita juga dilaknat sama. Ya, dia pakai rok. Ya, ini kan bukan tabiat seorang laki-laki. Dia pakai itu maka ini termasuk ya tasyabuh yang menyerupai kaum Hawa, kaum wanita. Ini hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian kafir rahimahullah jami'an. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah beliau pernah mengatakan, Inna Allah Subhanahu wa taala khalaqal dzukur wal inas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala likulli minhuma maziyya rijal yakhtalifuna 'an nisa. Dan setiap laki-laki dan perempuan itu masing-masing punya keistimewaan. Jadi perempuan punya keistimewaan dan laki punya keistimewaan. Ya. Dan laki-laki yang tajil dan nisa, wanita yang tajil ar-rajul ar-rijal. Laki-laki itu membutuhkan wanita, membutuhkan istri. Istri juga membutuhkan pria, laki-laki suami. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita, menciptakan laki-laki memiliki keistimewaan. Laki-laki berbeda dengan wanita fil khuluqah, seperti bedanya tabiat wal khuluq, ya, akhlak, wal quwwah, kekuatan, wadi dan agama. Jadi perempuan beda dengan laki-laki. Laki-laki memiliki apa? Karakter tabiat yang berbeda dengan perempuan, memiliki akhlak, ya, memiliki kekuatan, memiliki agama yang beda dengan agamanya perempuan, ya, dan yang lainnya. Wadzalika nisa, demikian juga wanita, ya, berbeda dengan laki-laki. Ya, faman hawala ayja'ala rajul misl nisa aw yaj'ala nisa misl rijal faqad hada Allah fi qadrihi wa syar'ihi. Dan barang siapa yang dia mengubah dirinya laki-laki menjadi wanita atau wanita seperti laki-laki, maka dia telah menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, di anna Allah Subhanahu wa taala lahu hikmah fima khalaqa wa syara'a. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan syariat. Wa lihadza ja'at nusus bil wa'id asy-syadid bil la'n wa huwa tardu bil ibadi an rahmatillah. Oleh karena itu datang ya begitu banyak hadis atau dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang tentu dari hadis Nabi SAW, yaitu ancaman asyadid, ancaman yang keras. Dengan apa? Dengan mereka dilaknat, dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyerupai lawan jenis, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai ya laki-laki, maka mereka terkena laknat, mal'unun ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan begitu rahimani rahimahullah, ancaman bagi mereka yang menyerupai lawan jenis. Ya. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun anhum yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah ra'i. Ra'i itu penanggung jawab, pemimpin. Ya. Ra'i berwenang.
pengembala kambing misalnya. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian adalah orang yang mas'ul, orang yang bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin, atas apa yang kalian pimpin. Warrajulu ra'i fi ahlihi, dan seorang suami dia merupakan pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun anhum, dan dia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya pada hari kiamat. Dalam hadis ini mu'alifin rahimahullah jami'an, seorang suami itu seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab. Jadi seorang ayah, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi oleh anaknya. Begitu juga dengan istrinya, dia harus memerintahkan ketaatan kepada keluarganya. Dia perintahkan anak istrinya sholat untuk berbuat kebaikan, tapi ketika dia diam maka dia bertanggung jawab. Kemudian ketika ada seorang anak misalnya, dia membiasakan dirinya seperti perempuan padahal laki-laki, maka di sini orang tua tanggung jawab. Artinya apa? Mengingatkan anaknya, menasihati anaknya, mengajak anaknya, perintahkan anak-anaknya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Waquduha nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka dari api, dari manusia dan batu. Jadi apinya itu di manusia dan batu, bahan bakarnya. Berarti seorang suami dia harus menjaga istrinya, seorang ayah dia harus menjaga anak-anaknya agar tidak keluar dari batasan syariat. Lalu bagaimana ketika seorang ayah sudah menyampaikan kepada anaknya untuk taat kepada Allah, seorang suami telah memerintahkan istrinya untuk taat kepada Allah, tapi mereka tidak membangkang. Kalau mereka tetap membangkang, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesannya menyampaikan saja. Tapi menyampaikan sini betul-betul kita bertanggung jawab, kita merasa sakit ketika keluarga kita berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi anak laki-laki kita misalnya yang sampai terjadi, dia berubah menjadi perempuan. Ya, perempuan jadi-jadian, jadi banci. Ya, ini kenal anak dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus diingatkan. Ya. Dan kita harus tahu apa faktor-faktor anak laki-laki ini kok bisa seperti perempuan. Ya. Kalau kita lihat melalui setiap penelitian, pengalaman gitu kan, laki-laki itu perempuan karena dia memang sering mungkin main-main waktu kecil sama perempuan. Akhirnya kebiasaan perempuan diikuti sama dia. Akhirnya ngomong-ngomong diikuti perempuan. Ya, ini bisa jadi. Bukan berarti orang yang main-main anak-anak main perempuan langsung jadi, enggak. Bisa jadi kemudian kebiasaan laki-laki dimainkan oleh kebiasaan perempuan, ya. Atau kebiasaan perempuan dimainkan oleh kebiasaan anak laki-laki. Contohnya apa? Anak laki-laki ini dikasih mainan masak-masak misalnya, dikasih mainan boneka misalnya, dikasih mainan kebiasaan si anak perempuan. Ya, akhirnya apa? Dia pun tobias seperti perempuan. Ya, tobias seperti perempuan. Maka orang tua harus menjaga ini, jangan sampai kebiasaan anak laki-laki ya dikasih dengan kebiasaan anak perempuan, mainan anak laki-laki, tapi yang dikasihlah mainan anak perempuan. Ini jangan sampai seperti itu. Kenapa? Dia terbiasa jadi. Ya. Kemudian berbicara, jangan biasakan anak perempuan, anak laki-laki itu seperti bicara kayak perempuan. Suaranya mendayu-dayu misalnya, suaranya seperti perempuan misalnya, maka harus diingatkan, ditegaskan gitu, agar anak ini dia memang laki tobiasnya, bukan seperti perempuan gitu. Walaupun ada memang anak laki, dia memang ngomongnya kayak perempuan, memang udah bawa adalah itu lain cerita, ya, yang udah bawaannya, ya. Jadi banyak ya faktor-faktor yang membuat kenapa seperti itu, ya, diantara tadi apa, kebiasaan karena perempuan dikerjain oleh laki-laki, kemudian pergaulan juga ya, pergaulan yang luar biasa karena di sana ada memang kumpulan-kumpulan yang banci, kumpulan-kumpulan perempuan jadi-jadian, dia mungkin mencari mangsa atau mencari orang-orang yang bisa melampiaskan syahwatnya, seperti orang-orang homoseksual yang menyukai sesama jenis, dan akhirnya korbannya dia pun jadi ikut juga seperti itu.
Itu ada seperti itu. Mungkin rahimakumullahu jami'an. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal. Dan telah datang dari hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Al-an halakat ar-rajul ar-rijal idza ata nisa." Binasalah laki-laki yang taat kepada wanita. Ya, maksudnya apa? Ada laki-laki yang memang dia mengikuti kemauan wanita, tunduk pada wanita, ya dalam hal maksiat juga tunduk, maka ini tidak baik, ini bisa membinasakan. Ya, namun ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, di sini ya hadisnya didhaifkan oleh Syalbani yang dalam silsilah dhaifah. Tapi al-mulihal laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum hawa, kaum wanita. Yang memimpin rumah tangga itu laki-laki. Powernya laki-laki, izzahnya laki-laki, suami. Jangan tunduk sama istri yang memang istri ini dia doyan maksiat. Istrinya ini menundukkan suaminya dalam perkara-perkara yang memang maksiat. Ini nggak boleh. Tapi kalau menyayangi istri yang nurut sama ucapan istri yang baik, ini tidak masalah. Ya, misalnya bang sholat, ibadah kita sana sini dalam hal yang baik, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tunduk sama istri dalam perkara maksiat yang dilarang oleh syariat. Jadi seorang suami dia harus bisa memegang istri, dia harus bisa menundukkan istrinya untuk taat kepada Allah, taat kepada suami. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwasannya wanita ini dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, apabila seorang istri dia menjaga sholatnya, wa zawjah, kemudian dia taat sama suaminya, kemudian dia wahafizul farjah, menjaga kemaluannya, ya, ketika dia melaksanakan ibadah sholat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjaga kemaluannya dan taat sama suaminya, maka dikatakan kepada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja kau kehendaki. Ya, berarti apa? Wanita yang taat kepada Allah, wanita taat kepada suaminya, wanita yang menjaga kemaluannya, wa hafiz farjaha wa tazawjaha, qila lahu dakhil jannah min ayyi Abul Jannah disyiki, masuklah ke dalam surga dari pintu mana kau kehendaki. Jadi seorang suami ajak istrinya dalam berkata kepada Allah, sholat jam 3, sholat misalnya udah masuk waktu sholat diingatkan. Begitu anak-anak juga diperintahkan sholat. Jadi kalau sholat kan dasar ya. Dasar dalam kehidupan rumah tangga kita perintahkan. Sholat itu kan 5 waktu setiap hari ya. Ini yang sering kita ingatkan, karena anak-anak nggak mau sholat. Ketika orang tua lengah dia nggak sholat. Kadang istri juga gitu. Sudah masuk ke sholat, diundur-undur sama dia. Alasan sibuk ngurus anak, alasan sibuk ngurus dakwah, alasan sibuk ngurus yang lainnya. Akhirnya apa? Keluar waktu. Dan itu sering gitu kan. Akhirnya apa? Ketika sering dia keluar waktu, akhirnya dia meninggalkan sholat. Ini bahaya. Maka suami ingatkan. Dan Nabi pernah mengatakan, murul bisolah, wa ma'abna sabda sini, perintahkanlah anak untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. 7 tahun saja sudah perintahkan sholat, kelas 2 istri. Jadi diperintahkan sholat. Kalau anak kecil 2 SD diperintahkan sholat, kata Nabi SAW, apalagi istri, apalagi orang yang sudah dewasa, lebih lagi harus diingatkan gitu Pak. Ya, di perkara sholat ini penting. Kemudian juga para istri menjaga hendaknya menjaga aurat. Suami ingatkan terus aurat dijaga. Wanita semuanya aurat, kecuali tangan dan pergelangan tangan dan wajah. Dan ulama juga mengatakan wajah pun wajib. Ada ulama yang menyebut demikian. Akhirnya ada istilah para ulama di sini. Ya. Jadi kalau memang membuka, silahkan. Itu pendapat yang membuka wajahnya gitu ya. Namun Allah melihat jaga auratnya, ya, jaga auratnya. Dan kita sebagai suaminya, ini istri kan tanggung jawab kita, anak kan tanggung jawab kita. Maka kita ingatkan. Di sini penulis menyatakan sebuah hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma
qaumun ma'ahum siyatun ka'annahil baqar yadribunaha biyan nas wa nisa'i kasiyati 'ariyat mali'at mumilat ru'usunna ka'asnamil baqbukh al-ma'ilah la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna riha wa in rihaha la yajadu min masirati hadha wa kadha. Akhrajahu Muslim. Dan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, aku melihat dua kelompok wanita yang min ahli nar di dalam neraka, mereka menjadi penduduk neraka. Lam arahuma, dan aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Qaumun ma'usiyatun kasih bakar, itu satu kelompok manusia yang memegang cambuk mirip ekor sapi, yadribuna an-nas, yang mana dia gunakan cambuk itu untuk memukul wanita, memukul manusia. Dan wanita ada di sana berpakaian tapi telanjang, dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya seperti punu unta. Jadi kepala mereka seperti mirip punu unta yang miring. Kemudian kata Nabi SAW, la yadkhuluna jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna riha, dan mereka tidak mencium bau surga itu yang baunya dari jarak sekian dan sekian. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ancaman bagi wanita-wanita yang mereka membuka auratnya, yang mereka memakai pakaian tapi telanjang. Ini terjadi, lihat. Pada zaman dahulu mungkin ketika datang Islam tidak ada seperti ini, adapun mungkin sedikit, tapi sekarang luar biasa. Maka Nabi SAW ketika melihat seorang wanita yang memakai pakaian tipis, Nabi palingkan wajah beliau. Nabi perintahkan untuk mengganti pakaiannya atau menutup tubuhnya. Kata pakaian tipis menampakkan lekuk tubuh. Dan terjadi pada zaman sekarang, banyak wanita pakai pakaian ketat, pakai pakaian tipis, menampakkan auratnya, menampakkan tubuhnya. Ya. Jadi kalau begini, rahimani Allah jami'an, mereka diancam masuk neraka. Ya, sebagaimana hadis ini Nabi SAW, beliau melihat neraka, di antaranya wanita yang berpakaian lebih telanjang, yang kepala mereka seperti mulut unta, yang miring. Maka mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Wa'afidina wa'ifani rahimahumullahu jami'an. Jadi kembali pembahasan, isi juga penulis menunjukkan bahwasannya pentingnya kita memakai pakaian. Jadi pakaian wanita itu harus tertutup aurat. Pakaian laki-laki juga harus tertutup aurat. Ketika wanita mereka menampakkan auratnya, berarti mereka telah mengundang syahwat. Berarti mereka telah mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti orang-orang kafir yang tidak menutup aurat, orang-orang musyrik tidak menutup aurat. Ya, maka dalam Islam. Dan mereka pakai pakaian juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, keluar rumah tutup aurat, ya. Karena ketika keluar rumah banyak laki-laki asing. Kecuali rumah, boleh di rumah dia dilihat oleh keluarganya, auratnya. Apalagi suami tidak ada batas. Boleh seorang istri tanpa busana di hadapan suaminya. Karena ketika berhubungan suami istri, hubungan intim, tidak masalah. Nah, sekarang persoalan bagaimana seorang istri dia bersama mertuanya misalnya, bersama bapaknya, bersama anak-anak sudah balik, apakah dia pakai pakaian seperti di hadapan suaminya? Tidak. Ada tata caranya. Ya. Kalau ada orang tua, mertuanya misalnya, bapaknya misalnya, atau anak sudah balik, ini kan mahram yang nggak boleh nikahi. Bukan berarti kalau memang mahram itu pakai pendek depan bapak, kena pendero aja depan anak sudah balik, bukan salah. Walaupun mereka itu mahram, ya laki-laki yang nggak boleh menikahi dia, ya haram dinikahi karena itu bapaknya, atau anaknya, atau pamannya, atau kakeknya, maka dia tetap menjaga auratnya. Ya. Para ulama berpendapat bagaimana menutup aurat ini. Pendapat yang kuat Allah besar adalah
dia memakai pakaian yang biasa tampak. Tampak maksudnya gimana? Pakaiannya itu tertutup, hanya boleh ditampakkan kepada keluarganya, bapaknya, mertuanya, pamannya, kakeknya, anak sudah balik. Itu hanya yang boleh nampak bagian tubuh wudhu saja, bagian anggota tubuh wudhu. Berarti apa? Tangan boleh dilihatkan. Sampai mana? Sampai siku gitu. Wajah boleh dilihatkan. Ya. Kepala boleh nggak? Nah, kita wudhu kayak kepala kan? Kepala Pak, jadi boleh kepala gitu kan. Kepala boleh. Ya. Kemudian kaki sampai mana? Sampai paha, apa itu sampai dengkul. Betul. Sampai atas mata kaki Pak ya. Nah itu lagi. Ya. Jadi yang boleh nampak sama keluarga kita yang mahram itu bukan semuanya dibuka. Nggak boleh. Kalau semuanya dibuka itu sama suaminya saja di kamar gitu kan. Tapi kalau misalnya mahramnya anaknya sudah balik, pamannya, kemudian kakeknya, kemudian bapaknya atau bapak mertuanya, maka dia tutup semuanya kecuali bagian anggota wudhu yang boleh nampak. Ya. Berarti apa? Pakai daster gitulah ya. Daster kan segini ya Pak ya. Untuk sini, kemudian sampai betis ya dia betis. Ya atau minimal pakai jilbab kecil lah gitu. Jadi itu menjaga, ya, menjaga agar tidak terjadinya hal tidak diinginkan. Kemudian kafir rahimahullah jami'an. Nabi SAW bersabda, "Itla'at finnar fara'aitu aktsar ahliha an-nisa." Aku telah dilihatkan oleh neraka. Ternyata yang paling banyak neraka adalah mereka para wanita. Jadi hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi wanita itu banyak menjadi penghuni neraka sebagai sabda Nabi SAW. Karena apa? Yakfurnal ashir. Karena mereka sering kufur kepada suami-suami mereka. Ketika para sahabat tanya, yakfurnal billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, katanya. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Yakfurnal ihsan, mereka kufur kepada kebaikan yang dilakukan suami mereka. Ya. Jadi berhadapi kaum Hawa yang menjaga ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada suami. Kemudian suami atau ayah mengingatkan kepada anak istrinya untuk menjaga ada pada pakaian. Ya, jangan sampai anak laki-lakinya pakai pakaian wanita dibelikan pun. Jangan sampai anak lakinya pakai pakaian adik yang perempuan, kakaknya perempuan juga diingatkan agar mereka tidak berubah tabiatnya seperti wanita yang menjadi banci, ya, menjadi bencong ya. Jadi ini harus diingatkan terus. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah hiya afdalu 'ala rijal min nisa." Tidaklah yang kutinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki melainkan fitnah wanita. Jadi wanita juga fitnah. Fitnah di sini dalam artian mereka bisa mengundang fitnah ketika mereka melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, misalnya menampakkan aurat, mereka menggoda laki-laki. Ya, maka kata Nabi SAW, wanita ini kalau jalan mereka dihiasi oleh syaitan. Ya, Nabi mengatakan al-mar'ah Allah, wanita adalah aurat. Idza kharajat, apabila dia keluar, istara syaitan, maka syaitan pun yang menghiasinya. Jadi syaitan menghiasi wanita-wanita agar laki-laki melihatnya dengan pandangan syahwat. Hingga terjadilah perjanjian seksual atau terjadilah fitnah, kerusakan, perzinahan. Ini gara-gara apa? Ya gara-gara wanita mereka tidak menjaga auratnya. Ya. Berarti, tapi bukan berarti wanita nggak boleh keluar rumah. Bukan. Silakan keluar, akan tapi ketika ada hajat, akan tapi ketika mereka menutup auratnya. Bahkan ketika mereka berangkat ke masjid boleh. Wanita sholat di masjid nggak boleh larang. Tapi mereka harus menjaga adab-adabnya, menutup aurat, tidak pakai minyak wangi, tidak istilah yang berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Jadi ada syarat-syarat. Jadi rahimakumullah jami'an. Intinya apa? Tidak boleh seorang laki-laki dia menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya. Kembali pembahasan bahwasanya dosa besar ke-33 di sini adalah tidak boleh menyerupai lawan jenis tasyabbuh. Ya. Dalam Islam, maka bagi orang tua yang terutama orang tua ingatkan anak-anaknya agar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mereka merubah
taati Allah, ya merubah tabiat mereka seperti yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu merubah diri mereka seperti lawan jenis. Ya, Allah Al-Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian kita bahas yang berikutnya. Al-Kabirah Rabi'ah wa Salasah. Dosa besar ke-34. Dosa besar 34 adalah al-dayus. Dayus adalah seorang suami atau seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga yang dia membiarkan kemungkaran dalam keluarganya. Dia membiarkan keluarganya berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nur ayat 3, "Az-zani la yankihu ila zaniyah aw musyrikah." Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau musyrikah atau wanita musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha ila zanin, dan wanita pezina tidak akan nikah dengan melainkan laki-laki pezina atau musyrik atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu terhadap orang-orang beriman. Ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasa la yadkhulul jannah al-'aqil walidayhi wad-dayyun wa rajulun nisa." Kata Abdullah bin Umar, ada 3 orang yang tidak masuk surga. Yang pertama al-'aq liwalidayhi, seorang anak yang durhaka sama kedua orang tuanya. Ya, seorang anak yang durhaka sama kedua orang tua itu termasuk perbuatan dosa besar dalam Islam. Al-'aq artinya anak durhaka memang. Ya, yang ancamannya berat. Wa dayus, kemudian yang masuk adalah dayus. Apa itu dayus? Adalah laki-laki yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya. Dia biarkan anak yang berzina, misalnya dengan laki-laki lain, dia biarkan istrinya berzina. Ya, ini namanya laki-laki dayus, tidak punya kecemburuan. Warujula nisa, dan laki-laki yang menyerupai wanita juga termasuk tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Hakim, ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya sanadnya sahih sebagaimana disebutkan Syekh dalam kitab Sahih Jami'. Berarti ini ancaman. Anak yang durhaka, ancaman di dalam surga. Laki-laki dayus, ancamannya di dalam surga. Dan laki-laki yang menyerupai wanita juga diancam masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka hati-hati, wanfir rahimahumullah, ancaman bagi mereka yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang durhaka sama kedua orang tua, kemudian berbuat dayus, kemudian laki-laki yang menyerupai wanita. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan Imam Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun qad harama Allah 'alaihimul jannah." Ada 3 orang yang diharamkan pada mereka surga. Mudminul khamri, yang pertama adalah orang yang doyan atau senang minum khamar. Yang kedua, wal 'aquli walidayhi, yaitu seorang yang berbuat durhaka. Yang ketiga, ad-dayyus, yaitu seorang yang dayus, alladzi yakirrul khabath fi ahli, yaitu yang dia membiarkan atau menetapkan perbuatan kemungkaran, perbuatan kotor, perbuatan buruk pada keluarganya. Ya, diharamkan ya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang menguatkan hadis tadi bahwasanya dayus termasuk ya perbuatan dosa besar. Ya, ancaman neraka, ancaman tidak masuk surga karena dia membiarkan keluarganya, dia biarkan anak istrinya, dia berbuat tanpa berbuat kotor, berbuat dosa, ya berbuat zina, waliyadzubillah. Bukan video rahimahullah jami'an. Kemudian berikutnya al-kabiratul khamisah wa salatun. Dosa besar yang ke-35.
al-muhallil wal muhallal. Pembahasan ikhwan itu berkaitan dengan pernikahan. Ada beberapa pernikahan di dalam Islam. Yang pertama, menikah wanita dengan berjarak masa, namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah pada zaman Nabi SAW itu dibenarkan, tapi ketika masa Khaybar dilarang oleh Nabi sampai hari kiamat, tidak boleh nikah mut'ah, nikah kontrak. Kemudian yang kedua, menikahi wanita yang bersuami, tidak boleh. Istri yang masih punya suami atau wanita masih punya suami dinikahi sama orang itu, dan wanita tidak boleh dia mengaku bahwasanya saya ini sudah janda, saya sudah cerai, saya sudah pisah sama suami saya, atau suami sudah mati, padahal suami masih ada, suami yang sah. Ini tidak boleh pernikahan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pernikahan ketika lagi ihram. Ada seorang wanita dia ihram, mau umroh, dia mau tawaf di Ka'bah, dia mau sa'i, atau dia haji, lagi pakaian ihram, dia ihram, maka wanita ini nggak boleh nikahi walaupun dia masih gadis. Kenapa? Karena lagi kondisi ihram, nggak boleh nikahi, batal nikahi. Ya. Kemudian yang keempat, di antara yang pernikahan di dalam Islam, nikah muhalil lahu, ya muhalil wal muhalal lahu. Namanya nikah muhalil. Apa nikah muhalil? Nikah muhalil begini. Ada seorang laki-laki dan seorang wanita, ini suami istri, kemudian mereka pisah, cerai, talak tiga. Talak tiganya sudah sah, talak tiganya sudah benar. Kemudian mereka berpisah, ingin balik lagi, nggak bisa. Kapan bisanya? Ketika sang istri dia nikah lagi dengan laki lain, kemudian mereka bercerai atau suami itu meninggal, barulah boleh nikah lagi dengan kembali pada suami pertama. Oke. Lalu masalahnya mana? Masalahnya begini, ketika suami sudah pisah, ada orang ketiga nih, laki-laki ini ingin menikahi wanita ini, tapi menikahinya hanya spekulasi, hanya ejek-ejek, tidak beneran. Kamu flase. Dia menikahi ini, nanti kalau kamu nikah sama saya, kamu ceraikan saya. Kamu ceraikan saya, biasanya bisa nikah sama laki-laki ini. Atau laki-laki ngomong, kau nikahi istri saya itu, nanti kau nikahi, kau ceraikan. Ini namanya nikah muhalil. Dilarang oleh Islam, suami ini nggak boleh dia perintah orang lain untuk menikahi istrinya, diceraikan agar dia bisa nikahi kembali oleh nikah lagi istrinya tersebut, maka dilarang dalam Islam. Karena nikahnya spekulasi, nggak murni. Itu dia namanya kamuflase. Ya, dilarang dalam Islam. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-muhallil huwa al-muhallil, la'anallahu al-muhallil wal muhallal. Allah melaknat orang yang muhallil dan orang yang muhallilan. Maksudnya apa? Orang yang memerintahkan istrinya, memerintahkan orang untuk menikahi istrinya, kemudian dia pun meninggalkan istrinya, maksudnya meninggalkan istrinya pertama tadi, kemudian orang tadi itu menikahinya, kemudian dia lepaskan nikahnya, dia kamuflase saja. Ya, tidak boleh lagi seperti itu, teman. Jadi sebenarnya itu menipu syariat, ya. Menipu syariat, saya mengakui syariat, ya. Jadi boleh dibilang kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala jangan bermudah-mudahan menceraikan istri. Ya, kadang-kadang ada orang yang sudah nikah, gak sabar, nampak istrinya salah sedikit dari suaminya. Sebaliknya juga ada wanita-wanita istri-istri yang mereka gak puas sama suaminya, ketika suaminya salah, suaminya mungkin kurang nafkahnya, dia langsung minta cerai, dia minta hulu. Ya, dulu dia senang sama suaminya, puas sama suaminya, tapi ketika ada orang ketiga, ada orang yang fitnah dia, ada orang goda dia tinggalkan suaminya. Akhirnya dia minta cerai, minta pisah, ya, dan macam yang lain sebagainya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga kita dan keluarga kita, istri kita, dan tetap langgeng sakinah mawaddah warahmah. Ikhwan fillah,
Demikian saja pembahasan kita. Insyaallah kita sekarang masuk kita yang jawab. Aku lupa ada. Astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Innahu ghafurur rahim. Itu pertanyaan pertama. Bismillah. Ini pertanyaan Ustaz. Afwan Ustaz. Wanita akan masuk surga apabila tunduk pada suaminya. Ya, idza sholatil mar'ah khamsah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sholatil mar'ah khamsah. Tunduk pada suaminya taat, tunduk kepada Allah, menjaga kemaluannya. Pertanyaannya, bagaimana bila suami telah tiada meraih surga tersebut Ustaz? Bagaimana bila suami telah tiada untuk meraih surga tersebut? Barakallahu. Hadis Nabi SAW ini berarti menunjukkan bahwasanya suami masih ada. Gitu. Nabi mengatakan idza sholatil mar'ah khamsah, apabila seorang wanita dia sholat di waktu, dijaga sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, dia jaga lima waktu. Ya. Wa shoma syahwat. Kemudian dia jaga puasanya 30 hari di Ramadan. Ya. Berarti apa? Ini katakan pada Allah, sholatnya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Puasa Ramadan wajiban, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ata zawjaha, dia taat pada suaminya. Taat sama Allah, bukan taat sama suaminya, masyaallah. Taat sama Allah, taat sama suaminya luar biasa. Wa hafizat farajaha, kemudian dia menjaga kemaluan, menjaga farji, ya, menjaga iffah, ya. Maka di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkhilil jannah min ayyi abwal jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang mau pendaki. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya suami sudah meninggal? Ya berarti ketika itu masih ada hidup, sebelum meninggal masih hidup. Nah, ketika masih hidup itulah ya taat sama suami. Ya, agar mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, taat sama suami, ya. Taat hal yang wajib, ya. Taat kemaluannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau dia wanita istiqomah, wanita yang bertakwa, wanita yang taat, walaupun dia suami sudah meninggal, kan masih banyak lagi amalan-amalan lainnya yang bisa memasukkan dia dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Afwan Ustaz, ini bertanya, bagaimana laki-laki yang katanya dia berasa perempuan dan terjebak di tubuh yang salah hingga dia cenderung bertingkah laku perempuan, apakah itu termasuk cobaan untuk dia atau bagaimana Ustaz? Jadi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kalau dia asalnya laki-laki kemudian dia berubah kelaminnya misalnya perempuan, ada nggak gitu? Ada ya? Itu namanya transgender, bukan? LGBT itu apa panjangannya? L itu apa? Lesbi. J-nya gay. Terus B-nya apa? Biseksual ya. T-nya transgender gitu kan. Ini kan agak beda, ini sama gitu ya. Kalau lesbi perempuan ya, perempuan juga perempuan. Kalau gay laki-laki gitu. Biseksual dia bisa suka laki perempuan gitu ya. Kemudian transgender dia berubah kemaluan gitu. Berubah kemaluan gitu. Nah ini kan kita lihat berarti apakah kalau dari awalnya dia memang basic laki-laki belum jadi perempuan ya tidak boleh, jelas haram kan gitu. Mengganti kemaluannya misalnya dia basic jadi laki-laki kemudian dia potong kemaluannya ya ini seperti perempuan, maka itulah menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Lalu bagaimana ada seorang yang dia laki-laki tapi berasa perempuan gitu. Berasa perempuan. Kalau memang dia kondisinya seperti itu, tapi dia masih ada jiwa laki-laki, dia selawan itu, dia begini. Dia selawan itu. Ya. Karena seorang itu ditentukan dengan takdirnya, apakah dia perempuan atau laki-laki. Ya. Makanya seperti seorang laki-laki kadang-kadang berbeda dengan perempuan dalam masalah-masalah syariat sebagian yang begitu. Misalnya kalau perempuan yang menutup aurat seluruhnya kecuali wajah telapak tangan gitu kan. Itulah para ulama. Kemudian laki-laki tidak seperti itu.
Jadi kalau dia laki-laki berasa perempuan, gimana? Apakah dia menutup semua tubuhnya gitu? Seperti perempuan kan tidak? Ya, maka dia lihat mana lebih cenderung. Kalau dia misalnya cenderung memang dia laki-laki, maka dia harus seperti topeng laki-laki. Dia tinggalkan topeng perempuan, walaupun dia berasa seperti perempuan. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau perempuan topeng laki-laki pada dia asalnya perempuan, maka dia harus lawan. Ya, dia harus lawan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dia harus kembali ke kodratnya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Lalu bagaimana misalnya ada dua kelamin, betul nggak? Nah, ini dia. Dua kelamin ini yang mana? Ada memang ya? Ada. Udah pernah ada dulu pernah lihat ya? Ada memang? Ada ya? Nah, ini kayak mana? Apakah lagi perempuan? Wallah besar, karena belum bahas masalah itu. Apakah dia memang cenderung laki-lakinya atau cenderung perempuannya? Ya Allah besar. Ya. Jadi kalau memang dia cenderung sebagai laki-laki, ya maka hendaknya dia tombol sebagai laki-laki. Tapi kalau cenderung dia seperti perempuan, maka dia seperti perempuan. Namun Allah besar karena nggak bisa memutuskan ini karena dia punya dua kelamin, karena juga belum pernah diksikan gitu ya. Dia nggak tahu masalah ini. Ya, akan tapi kembali ke bahasan tadi, pertanyaan tadi, kalau misalnya dia laki-laki berasa perempuan, memang topik laki-laki, maka dia harus melawan. Ya. Dia harus melawan itu, tak tolong pada Allah, diuji beri dia, dan sebaliknya juga perempuan berasa laki-laki, maka dia harus melawan, minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia kembali kepada kodratnya seperti itu. Ya Allah, demikian saja mungkin saja bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Kita akhiri semua bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.